Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema memberkati Yahweh. Selama ini kalau kita lihat bahwa kita selalu meminta berkat dari Bapa. Tetapi bagaimana dengan tema memberkati Yahweh ini? Nah, kalau kita berbicara berkat, itu seolah-olah yang bisa itu hanya Tuhan yang memberkati kita. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab suci, itu kita juga perlu memberkati Bapa Yahweh, saudara-saudara. Terus pemahamannya bagaimana? Nah, kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Kemudian kita sambung dengan kitab Tehillim. Kita baca ini dulu. Devarim atau Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, demikianlah bunyinya. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu, dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang. Dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan diberkati pada waktu engkau keluar. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu, untuk dipukul kalah di hadapanmu. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke seluruh kekuasaan tanganmu, dan Dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana Dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu, di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu, dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Ini janji Bapak Yahweh ini luar biasa ya Bapak Ibu.
Betul-betul ketika kita membaca, kita bisa rasakan energinya. Bagaimana Bapak itu punya keinginan yang kuat untuk memberkati kehidupan kita semua. Sama seperti kalau kita lihat dari doa berkat yang saya ucapkan, itu juga diambil dari sini ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita selalu ingin Bapak Yahweh itu memberkati kita. Sekarang kita akan ajak membaca di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 134. Ya, Tehillim 134. Ayat 1 sampai 3 demikianlah bunyinya. Nyanyian pendakian. Lihatlah, berkatilah Yahweh, hai semua hamba Yahweh yang berdiri di bait Yahweh pada malam hari. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan berkatilah Yahweh. Biarlah Yahweh memberkati engkau dari Sion. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Satu ayat lagi, saya ajak saudara membaca di kitab Tehillim yang sama, di pasal 34 ayat yang kedua. Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Kepujiannya senantiasa ada di mulutku. Sampai di sini. Di kitab Tehillim ini kita ketemukan tentang kalimat di mana si pemazmur ini memberkati Yahweh. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ayat ini dari persepsi atau sudut pandang Ibrani. Kalau kita menggunakan pola dan sudut pandang orang-orang Goyim atau non-Yehudi, selalu berpandangan bahwa kalau aku diberkati, berarti ada orang yang memberkati kita. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang memberkati Tuhan, maka dianggap itu sesuatu yang mustahil. Bukankah Tuhan yang memberkati kita, bukan kita yang memberkati Tuhan? Itu adalah sudut pandang dari pola luar. Nah, sekarang kita akan lihat teks Ibrani dari kata berkat atau baruk, ya. Di sini ditulis dengan 3 huruf, bet, res, dan kaf, ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat, di sini kita ketemukan ada 3 simbol. Ini kata bet, ini kan rumah ya atau tenda. Res ini bentuk kepala dan kaf ini bentuk tangan yang terbuka, saudara. Nah, kalau kita lihat dari kata baruk atau barak, itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu bukan cuman bless, bukan cuman itu. Tetapi yang menarik di sini adalah kata kneel. Kneel itu artinya berlutut, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat dari garis atau gambar piktograf huruf Ibrani, maka kita akan menemukan sebuah kalimat. Ini bet ini kan rumah, ya. Ini bisa juga berarti warisan. Diberikan kepada orang yang kepalanya, ini kepala, saya letakkan di telapak tangan. Jadi kepala itu ditumpangi tangan, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa kita orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita harus menerima metrai kepemilikan atau baptisan pembaharuan atas nama yang benar. Karena pada waktu
orang dibaptis kan ditumpangin tangan, betul nggak saudara? Nah sekarang ada ayat yang berkata, ya, di kitab Matai atau Matius 18, ngingat-ngingatnya gampang ya. Matius atau Matai 18 ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Wah ini kalau Yesua sudah ngomong sesungguhnya, kita nggak main-main saudara. Kalau Yesua berkata sesungguhnya berarti dia sungguh, nggak main-main saudara. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lagi aku berkata kepadamu, bahwa jika 2 orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka dari Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin, haleluya. Saya membaca ayat ini luar biasa, hebat saudara-saudara. Jadi penumpangan tangan, kemudian kita lihat kata berkat atau baruk, itu menyangkut dunia alam supranatural. Oleh karena itu, ketika seseorang dulu dibaptis, itu diikat, karena itu bentuknya ritual. Jadi orang kalau dibaptis kan bentuk ritual, betul nggak saudara? Itu dalam gereja umum saja nyebutnya sakramen. Berarti itu sesuatu yang penting. Nah pada waktu seseorang dibaptis itu diikat dalam nama siapa? Ini yang penting saudara. Adakah di sini yang masih diikat dalam nama asing yang bukan dari Israel? Nah saya yakin di sini sudah tidak ada ya. Amin, di sini sudah tidak ada. Tapi mungkin bagi saudara, para netizen atau subscriber yang mengikuti streaming pada pagi ini, apakah saudara masih ada dalam ikatan baptisan itu atas nama asing yang berasal dari Arab dan Yunani? Nah, ada orang yang berkata begini saudara-saudara, loh, kalau yang dari Yunani, kalau Arab mungkin kita bisa terima, tapi kalau Yunani dari dulu kan kita sudah ada. Oke, sekarang saya buat sebuah ilustrasi. Kemarin ada yang tanya, saya kasih ilustrasi begini, saudara-saudara. Ada seseorang, ya, sebutlah namanya Bapak Obed Sinaga. Nah, Pak Obed Sinaga ini orang mana saudara? Orang Batak. Dia tinggal di Batak. Misalnya ya, coba saudara pakai logika. Dia tinggal di Batak, namanya Obed Sinaga. Tapi tiba-tiba ada orang yang memanggil Pak Obed ini dengan nama Cina. Kira-kira aneh enggak saudara? Wah super aneh. Wong orang Batak kok namanya Cina. Lucu juga ya Bapak Ibu. Dan anehnya orang percaya Pak Obed itu nama Cina. Lucu nggak kira-kira? Kan lucu, itu bisa saja orang asing. Ya saudara. Nah sama seperti Yesua tinggalnya di Israel, dia orang Yahudi, kok dipanggil nama Yunani. Lah ini kan aneh juga saudara-saudara. Ayo kita pakai logika sekarang. Makanya saya bilang, ayo diperbaiki. Ya, meterai Anda itu atas nama siapa? Saya pakai ilustrasi ini mungkin akan lebih mudah ya saudara. Ya, namanya Obed Sinaga, tinggalnya di Batak. Lah kok ada orang yang panggil dia pakai nama Cina?
iki sopo saudara? Siapa ini? Enaknya saja mengganti-ganti nama orang. Kan lucu saudara. Tapi anehnya itu diterima di seluruh dunia. Katanya, oh ini juga ada kuasa. Lah kalau ada kuasa mah dukun juga bisa. Ya ahli sihir juga bisa. Betul enggak? Kalau kita mau bicara kuasa, kita mau bicara mujizat. Enggak usah dengan nama Bapak Yahweh, setan pun bisa bikin mujizat. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini mesti harus jelas. Ya. Jangan wis pokoke, enggak bisa begitu. Kita punya logika, kita diberi otak, kita diberi gaya berpikir untuk kita bisa ngerti, ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, ya Bapak Ibu. Ini ada gambar rumah atau tenda, ini gambar kepala dan ini gambar tangan, ya. Ini dapatnya dari mana? Nah, saya perlu kasih penjelasan Bapak Ibu. Di dalam teks Ibrani atau abjad Ibrani itu sangat berbeda dengan abjad Latin. Kalau Latin itu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. A ya cuman mangap tok A. B ya B, nggak ada artinya saudara. Tapi kalau huruf Ibrani itu ada artinya. Alef, ya, alef ini artinya kuat atau strong. Alef juga bisa berarti something divine atau sesuatu yang bersifat ilahi. Ini alef. Gambarnya kepala sapi, saudara. Bet itu rumah, ini ya. Ini Ibrani modern yang di atas. Yang di bawah ini simbolnya, saudara. Ini simbol-simbol dan simbol ini adalah yang disebut dengan Ibrani kuno atau ancient Hebrew. Nah, ini semua simbol, sama seperti huruf Cina, itu juga banyak simbol, saudara-saudara. Kemudian gimel, gimel itu onta, ya. Camel ini bentuknya kayak begini. Dalet itu pintu, ya begitulah. Saya sudah mengajarkan ini, jadi saya tidak akan mengulang kembali. Ini sekedar saya munculkan supaya saudara itu tahu dari mana simbol-simbol ini. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Ya, ini simbol tenda, kemudian ini kepala, ini tangan. Coba lihat ya simbol ini diingat ya saudara-saudara. Ini apa ini? Bed, ya lihat nih. Ini kan sama nih. Tuh, kan sama. Ya kan? Bed sama. Kemudian ini rest. Rest ini kepala, lihat nih. Nah ini. Rest. Ya, ini kepala. Makanya kita mendengar kata ros hasanah. Ros atau res itu kepala, H artinya itu, H itu kan kata sandang ya, H. Ros Shana itu artinya tahun. Jadi tahun kepala itu ya Bapak Ibu. Jadi ini bentuknya sama enggak ini? Yang sama yang tadi, tuh sama kan? Nah sekarang ini kaf, ya ini kaf akhir, coba lihat. Nah ini sama kan? Tuh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itulah huruf-huruf tersebut. Kalau digabung itu jadi ini. Nah baruk atau barak. Dan kata baruk atau barak ini dia memiliki nilai gematria 222. 222. Ini kata barak itu artinya bless atau berkat. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lihat. Bless ini atau nilai 222 ini kalau
dibuka satu-satu, maka akan membentuk sebuah kalimat seperti ini. Arti dari 222, fire of God atau api Tuhan, ya, breakthrough artinya terobosan. Kemudian blessing artinya berkat. Yang bawah ini wisdom atau hikmat kebijaksanaan. Ini kita lihat kalimat ini saja sudah dahsyat loh, saudara-saudara. Kata berkat itu berarti api dari Tuhan ini akan melakukan terobosan-terobosan apa saja yang mampet dalam hidup saudara. Usaha saudara mampet misalnya, itu bisa diterobos enggak? Bisa, ketika ada berkat dari Bapa Yahweh. Ya, karena dia api, semua penghalang-penghalang itu bisa dimusnahkan, bisa dibakar dengan api Tuhan. Nah, itu arti dari kata berkat tadi. Kemudian blessing, itu memberkati. Memberkati dengan apa? Ya, sekali lagi, kalau saya bicara berkat itu jangan saudara tafsirkan hanya uang atau materi, tidak. Berkat itu macam-macam, saudara. Saudara sehat, berkat bukan? Wow, berkat saudara. Saudara punya hikmat akal budi, itu berkat. Saudara tidak berurusan dengan hukum, itu juga berkat. Jadi kalau begitu saya katakan, bisa enggak tiap-tiap hari kita berkata bahwa Tuhan memberkati kita? Oh, sangat bisa, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena banyak sekali orang, apalagi di zaman sekarang, yang hidupnya diwarnai dengan keluhan. Di hari Sabat kemarin, saya unggah satu materi berdasarkan dengan pertanyaan seseorang yang diajukan kepada saya dengan berkata, Pak, kenapa saya kok hidupnya miskin dan sakit-sakitan? Sebetulnya kenapa Tuhan berikan saya seperti itu? Saya katakan saudara, bahwa orang miskin dan sakit-sakitan itu banyak faktor. Saya tentu tidak akan menerangkan pagi ini karena kemarin sudah saya sampaikan. Jadi yang ingin saya soroti di sini adalah bagaimana Bapak Yahweh akan melakukan terobosan-terobosan yang hebat dan dahsyat di dalam setiap halangan, dalam setiap rintangan yang saudara hadapi. Tetapi ingat, ketika kita tadi membaca di kitab Devarim, di situ ada syarat. Syaratnya adalah kita mendengarkan baik-baik suara Yahweh Elohemu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya. Makanya saya dalam menjalani hidup ini belajar terus untuk melakukan perintahnya dan berhati-hati menjalani hidup ini. Supaya Bapa Yahweh memberkati dengan berkat yang semakin berlimpah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan melihat kata barak. Barak itu tadi disebut dengan neo, ya. Neo itu artinya berlutut. Nah, ini saudara, barak itu artinya berlutut. Jadi ketika pemazmur itu berkata, berkatilah Yahweh, itu posisinya seperti ini saudara. Berlutut dan memberikan apresiasi kepada orang yang dicintai. Maksud enggak saudara-saudara? Ya. Jadi ketika saya mencintai seseorang,
kemudian saya membawa bunga, dan saya berlutut dan mempersembahkan, itu namanya barak atau baruk. Ngerti tidak saudara? Jadi ini pola pandang Ibrani itu ya seperti itu saudara. Kalau nggak percaya saudara boleh surfing di Google atau di mana. Mesti arah penerangannya seperti ini. Kata baruk itu tidak harus orang atau Tuhan, melibatkan Tuhan saja, tidak. Tapi kita memberikan sesuatu yang indah untuk Tuhan, itu sama saja kita memberkati Tuhan. Memberkati Bapa Yahweh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa yang kita bisa persembahkan untuk Bapa Yahweh? Kan begitu saudara. Jadi ini jadi berkembang dah. Saudara punya talenta, punya bakat. Tuhan berikan kepada saudara. Pertanyaannya, apakah saudara akan memberkati Bapa Yahweh dengan bakat yang saudara miliki? Atau saudara cuman hanya duduk manas-manasi bangku kehilat? Itu hak saudara. Mungkin saudara berkata, oh saya memang cuman duduk di kehilat. Pak Lukas kan tidak tahu. Kalau saya juga doain Pak Lukas, doain kehilat ini, oh itu bagus saudara. Dan itu yang namanya pahlawan tak dikenal. Enggak kelihatan saudara, tapi dia memberkati. Sampai di sini paham? Nah, ada yang cuman duduk manis, pulang, datang lagi, duduk manis, pulang. Enggak ngerti apa-apa saudara. Ada enggak kira-kira orang yang setia luar biasa dari dulu, tapi enggak paham, enggak mudeng saudara? Oh banyak, betul banyak saudara. Buktinya apa? Dia mau kawin sama orang yang tak seiman. Itu kan tanda enggak ngerti. Ya toh? Dia rela meninggalkan Tuhan gara-gara tidak ada yang mau tolong saat dia hidup dalam kemiskinan. Hanya karena ditolongi oleh orang beragama lain, lalu dia bilang, yos aku tak melu kowe, aku ikut kamu. Dia nggak paham bahwa sebetulnya orang itu suruhannya Bapak Yahweh saudara. Lawang Bapak Yahweh saja bisa memelihara Elia di tepi sungai. Iya kan? Oleh burung-burung gagak. Lah kalau Tuhan pakai orang-orang dari agama lain untuk tolongin, saudara bisa enggak? Sangat bisa. Jadi jangan malah tinggalkan Bapak Yahweh lalu ikut orang itu. Salah namanya saudara. Itu pemahamannya tentang Tuhan itu belum masuk. Makanya kenapa kita perlu memahami dengan baik. Saya ikut beribadah, baik di kehilat secara offline maupun online di berbagai tempat, mudeng apa tidak. Nah ini yang harus dipahami saudara. Kalau mudeng saudara akan tahu, oh ini sebuah kebenaran, segera bertindak. Jangan malah, wah kebenaran ben, kowe, ya nek kita umurnya bisa panjang. Lah kalau kita ngerti kebenaran, kita tunda-tunda lalu kita mati, terus bagaimana? Ya jangan salahkan Tuhan, Anda kecelakaan iman saya menyebutnya. Nah ini sekali lagi kata baruk, barak, itu artinya berlutut sambil, wah ini saya tuh salah nulis ini. Berlutut sambil memberikan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, itulah yang dimaksud dengan memberkati Tuhan dalam pola Ibrani. Ya Bapak Ibu, kita lihat dari sudut pandang Ibrani itu ya begitu. Ya, jadi jangan saudara tarik dengan pola kita, enggak bisa saudara. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita perlu memberkati. Nah, pernahkah saudara berpikir,
ketika saudara diberkati oleh seseorang, apakah itu diberkati uang, apakah itu diberkati ilmu, saudara ketika diberi sesuatu ngomong apa? Terima kasih. Apa sih artinya terima kasih? Ini masih menyangkut hal-hal yang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini, terima kasih atau toda. Toda itu terima kasih. Toda raba itu terima kasih banyak. Ya. Nah ini kata toda. Saudara tahu, saya membahasakannya begini ya Bapak Ibu. Saudara berkata terima kasih itu ada dua makna. Menerima kasih dari orang lain dan menerima dan ngasih orang lain. Ngerti enggak Bapak Ibu? Itu dua makna. Ketika diberi saudara berkata terima kasih, itu maknanya sudah dua. Saudara menerima kasihnya orang lain, karena saudara enggak punya duit, karena hati orang itu baik, sehingga kasih saudara. Tetapi kata terima kasih untuk kita sendiri adalah saya menerima dan saya akan memberi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita terima terus tanpa memberi, itu bahaya saudara. Nah di sini saya ilustrasikan orang. Saudara makan enggak? Tiap hari makan bukan? Pagi makan, siang makan. Agak sore makan enggak? Makan lagi. Sore hari makan, malam hari makan lagi. Oh terus makan, makan terus saudara. Tapi enggak usah ke belakang saudara. Enggak usah ke toilet. Makan terus, ayo makan terus. Ya, jejel terus. Yang terjadi apa? Perutnya sakit saudara. Saya ambil contoh lah. Kalau anak-anak kecil, bayi itu kan biasanya kalau dia dikasih susu, kalau enggak berak kan sakit, betul nggak? Badannya panas, iya toh? Ya nggak usah bayi lah, kita juga bisa begitu kan? Kenapa? Karena kita menerima tanpa kita membuang. Sama seperti orang bernafas. Kalau orang bernafas, buang. Coba sekarang nafas, enggak usah dibuang, mati saudara. Iya, lo bener gak ini saya ngomong? Ya, kalau enggak percaya praktek no dewe. Ya, saudara bisa mati. Itu sebabnya arti atau filosofi dari kata terima kasih, toda. Kita menerima kasih dari orang lain dan kita menerima dan mengasihi orang lain, memberkati orang lain. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi filosofi ini saudara bisa terima ya. Karena apa? Karena tanpa saudara melakukan ini, saudara akan jauh dari rezeki. Nah, saat saudara menerima berkat, apa saja, apakah itu berupa uang, atau mungkin saudara menerima solusi ketika saudara sedang bunek pikirannya. Atau saudara menerima nasihat. Atau saudara menerima ilmu yang baru. Menerima kesaksian yang menjadi berkat dalam hidup saudara. Dan macam-macam. Saudara berkata terima kasih. Tapi apa yang ada di dalam benak saudara saat menerima dari orang lain. Nah ini saya akan kasih trik saudara. Kalau saudara menerima sesuatu dari orang lain, itu yang ada di otak kita, itu jangan terima kasih ya, udah selesai, enggak ngapa-ngapain saudara. Sekarang saya akan ajak saudara untuk punya level yang lebih naik satu level lagi. Ya, jadi kalau dikasih seseorang apapun, ya, itu saudara naik level. Artinya apa? Saudara berdoa untuk orang yang ngasih saudara. Ngerti enggak saudara? Jangan dikasih main terima saja. Saudara lihat itu para pengemis
atau tukang ngamen yang di pinggir-pinggir jalan, boro-boro dia mengucapkan terima kasih. Dikasih main cerundul saja saudara. Wah, kadang-kadang ngomong terima kasih, tapi ya sudah begitu saja. Tapi kok mereka hidupnya miskin terus? Makanya saya ingin ajak saudara untuk naik tingkat level yang lebih tinggi. Ketika saudara dikasih seseorang, ingat baik-baik, saudara berdoa untuk orang tersebut. Saya kalau mendapatkan berkat, selalu saya doakan orang yang memberkati saya. Dalam hati saya katakan, Tuhan berkati orang ini. Dia memberkati saya berarti dia mengasihi pelayanan saya. Mengasihi pekerjaan Tuhan di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau enggak mana mau mereka kasih kita. Ya kan? Jadi kita perlu berdoa untuk orang yang ngasih. Nah kita ini sering nggak kita lakukan itu, kadang-kala cuman, oh ya terima kasih ya Tuhan. Nggak salah saudara terima kasih sama Tuhan, tapi kepada orang yang dipakai jadi saluran berkat itulah kita juga perlu mendoakan supaya apa? Berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada orang tersebut dilipat gandakan. Ayo, saya yakin pasti tidak banyak saudara yang melakukan itu. Saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo sekarang kalau saudara dapat sesuatu, persembahan dari teman, atau berupa nasihat dari orang lain, berterima kasihlah kepada Tuhan dan berdoalah untuk orang itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah, saudara juga berpikir dan berkata dalam hati dan pikiranmu. Katakan begini, Tuhan jadikan aku seperti orang ini. Paham apa yang saya katakan? Saudara dikasih uang. Saudara berdoa, Tuhan jadikan saya seperti orang ini. Artinya apa? Saudara pun sekali waktu bisa memiliki kemampuan untuk juga memberkati orang lain. Nah ini yang kadangkala orang nggak pernah ngeh gitu ya. Nggak sadar bahwa dengan saudara mengambil level seperti ini, maka hidup saudara akan dinaikkan oleh Tuhan. Dan kalau hidup saudara dinaikkan oleh Tuhan, gaji saudara bisa naik, penghasilan saudara bisa naik, pemberian saudara pun bisa naik. Dan orang yang diberi juga bisa memberkati saudara, maka terjadilah saling memberkati. Akibatnya apa? Hidup kita menjadi makmur, menjadi penuh dengan rezeki dari Tuhan. Karena kita ada dalam lingkaran sistemiknya Bapak Yahweh. Kira-kira saya ngomong sampai di sini paham saudara-saudara? Nah, kemudian sekarang kalau saudara sudah melakukan itu, dengar kata-kata saya, tidak lama lagi hidup saudara akan diberkati dengan sangat luar biasa. Nah sekarang saat saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, ada pertanyaan lagi. Apa motivasi saudara memberi kepada orang lain? Ini yang penting saudara. Ada orang yang memberi itu supaya terkenal. Ada enggak kira-kira? Oh banyak saudara. Ya, dia minta namanya dicantumkan gede-gede, diekspos bila perlu, saudara. Nah ini bahaya. Ya, di sisi lain saudara memberi kepada orang lain itu mendapatkan berkat, Tuhan senang. Tapi di sisi lain saudara mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu, ini kita sedang bermain-main dalam dunia alam supranatural. Salah kita melangkah,
kita meleset, acur semuanya saudara. Oleh karena itu ketika saudara memberi, motifnya itu adalah jangan supaya namanya muncul. Tidak boleh. Ya, karena kalau sampai saudara namanya muncul, maka saudara mencuri kemuliaan Tuhan dan itu bahaya. Tapi kalau saudara tidak muncul namanya, ya, Tuhan itu melihat dan Dia pasti akan memberkati kita. Karena ada firman Tuhan yang berkata begini di dalam kitab Matius 20 ayat 34. Jadi kalau saudara memberi, itu motifnya adalah aku berbelas kasihan. Ini coba ya saudara praktek baik saudara menerima maupun memberi dengan level yang lebih tinggi. Saudara lihat hasilnya sangat dahsyat saudara. Saya ingin saudara bisa membuat sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Yaitu apa? Memberi dengan dasar kasih di dalam hati saudara. Matius 20 atau Matius 20 ayat 34 dikatakan, dan dengan digerakkan oleh belas kasihan, Yesua menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mata mereka melihat kembali dan mereka mengikuti Dia. Yesua menyembuhkan orang yang matanya buta. Itu memberi kasih bukan saudara? Memberi. Nah ini yang harus kita laksanakan. Ada enggak orang yang memberi tapi tanpa kasih? Ada. Motivasinya supaya namanya tenar. Bahkan ada yang bilang, nanti jangan lupa ya nama saya dicantumkan gede-gede. Ingat, saya sumbangannya paling gede loh. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang memberi, tapi enggak nganggap apa-apa, enggak ada gerakan apapun di dalam hati. Ada? Ada. Contohnya apa? Saudara naik mobil, ada tukang pengamen yang cuma bawa icik gitu. Saudara ngasih kan kadang-kadang motivasinya, wah daripada ganggu wis ben lunga. Kan begitu saudara. Daripada mengganggu udah kasih 25 rupiah kayak apa, 100 rupiah. Ya, naik 25 enggak ada ya. Minimal 100. Pikiran saya masih lama. Dulu kan ada 25 ribu. Sekarang minimal berapa? 100. Itu pun kadangkala kalau saudara ngasih pengamen 100, duitnya saudara dibuang loh. Makanya saya bilang orang ini enggak akan bisa kaya. Dia tidak bisa menghargai uang sekecil apapun. Ingat, uang itu adalah energi. Ya, saudara berani membuang uang 1 rupiah saja, itu sudah penghinaan terhadap alam semesta. Makanya orang-orang itu, saudara kasih uang 100 rupiah, apa ini dibuang gitu. Di samping dia menghina negara, dia juga menghina alam semesta. Itu dunia alam rohnya ditangkap. Dan orang-orang yang seperti ini, itu tidak akan bisa kaya, saudara. Saya buktikan, enggak akan bisa kaya. Tapi sekalipun kita punya sedikit, ayo kita belajar seperti Yesua. Sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan, dia angkat tinggi-tinggi kepada Bapa. Hasilnya apa? Besar saudara. Sekalipun yang ada di tangan kita kecil, kita bilang, Tuhan aku persembahkan semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Bisa bertambah enggak? Bisa. Itulah keanehannya saudara. Makanya saya katakan ketika kita memberi, emosi kita, energi kita harus ikut main. Perasaan kita harus ikut main. Tapi kalau saudara ngasih pengamen di jalanan, perasaanmu enggak ikut main. Cuman hanya orang ngeluyur, dia juga enggak akan terima kasih kok. Ngeluyur gitu aja. Atau saudara bermotivasi gini, kalau aku enggak kasih mobilku dibaret. Kan suka begitu ada kan? Dulu di pertigaan itu di mana? Ayani situ,
Itu juga ada tuh, dulu ada pengamen, kalau enggak dikasih, wah itu dimaki-maki saudara, yang enggak ngasih. Ucapannya kotornya luar biasa, tapi enggak tahu sekarang sudah enggak ada. Ya, mungkin sudah diciduk polisi kali. Itu kotor sekali kata-katanya saudara. Kenapa saya tahu? Karena saya waktu itu naik motor, ada pengamen itu lewat, ada mobil dimintain, dia cuman gini. Wah dimaki-maki saudara. Dalam hati saya, pantes kamu hidupnya miskin. Karena mulutmu kotor. Ya, jadi apa yang saya sampaikan sampai saat ini saudara bisa paham? Berilah dengan kasih. Oleh karena itu, ketika saya berkata berilah dengan kasih, sekalipun itu pengamen, berilah dengan kasih saudara. Artinya begini, dalam hati saudara akan berkata gini, mesake atau kasihan kalau dia tidak dikasih, ini biar buat makan. Perkara ternyata duitnya untuk main judi, itu urusan dia. Tapi urusan saya membagikan kasih. Tuhan itu tahu saudara. Tuhan itu tahu hati kita. Ya. Jadi sekecil apapun saudara memberi kepada orang, berilah itu dengan kasih. Seperti Yesua yang memberi dengan kasih. Ketika kita terima sedikit, terimalah dengan ucapan syukur. Ya Bapak Ibu, Yesua dapat 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu Yesua bilang sama murid-muridnya, beri mereka makan. Bagaimana mereka makan? Ini di padang gurun, mereka di padang gitu. Mana ada kalau mereka saya suruh pulang, mereka bisa kelaparan. Enggak, di sini enggak ada makanan. Karena waktu itu murid-muridnya bilang apa? Suruh saja mereka pulang. Kan begitu saudara. Yesua ngomong, murid-muridku, tolong beri mereka makan ya. Guru, suruh saja pulang, ngapain kita pusing? Praktis ya gaya berpikirnya saudara. Praktis gaya berpikirnya. Ya benar, enggak salah. Suruh pulang aja itu bukan tanggung jawab kita kok. Bisa kan seperti itu? Tapi Yesua bilang, tidak, kamu harus kasih makan. Wah, saya bayangkan itu murid-murid Yesua mungkin tanya, ada enggak yang punya makanan? Enggak ada, semua enggak ada. Ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan, diserahkan Yesua. Orangnya ribuan saudara, apalagi waktu itu ada 5.000 laki-laki. Kalau sama perempuan dan anak-anak bisa 7.000. Yesua tidak berkata, lawang 5 roti dan 2 ikan, sama ini ngerti enggak sih kamu? Lagi aku bisa bagi saupel-upel. Ya, mana bisa? Ini sedikit tuh 5 roti dan 2 ikan tuh orangnya ribuan kayak begitu. Ya saya kalau ngomong begini masuk logika enggak saudara? Cuwili saupel-upel, sidik-sidik ya. Sedikit-sedikit lah. Tapi Yesua enggak bilang begitu. Sekalipun 5 roti dan 2 ikan dia ucap syukur, akhirnya jadi berlipat ganda. Walaupun saya tahu oleh Christian Science itu dipelesetkan. Saya pernah membaca kisah ini, ya, tanggapan dari Christian Science itu berkata begini. Saudara tahu enggak, pada waktu Yesua itu berdoa, apalagi ada anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Mereka tuh sebetulnya bawa bekal semua. Tok kabeh, dikeluarin semua. Masuk logika enggak? Masuk, tapi bukan itu karena kitab suci mengatakan mereka tidak punya makanan. Jelas kan? Jadi itu bukan karena mereka nyimpeni makanan, begitu anak itu nunjukkan makanan mereka malu. Kemudian keluarin semua makanan, tidak. Kitab suci jelas mengatakan mereka tidak punya makanan. Jadi ketika 5 roti dan 2 ikan bisa sampai memberi makan 7.000-an orang, 5.000 orang plus laki dan anak 7.000. Ya, saya nyebutnya begitu. Nah, sisanya berapa? 12 bakul, saudara. Ini mujizat
atau bisa dilogikakan? Mujizat. Ini loh yang saya katakan. Ketika kita memberi dengan energi, kita menerima juga dengan energi akan membawa hasil. Tapi seringkali kita memberi dan menerima, enggak ada energi yang muncul dari diri kita. Padahal materi yang kita terima itu adalah energi. Ngerti enggak Bapak Ibu? Ayo sekarang robah gaya memberimu. Ayo saudara robah saat engkau menerima pemberian dari orang lain. Sekarang saya tes. Kalau saudara menerima pemberian dari orang lain, apa sikap saudara? Halo? Nah, bagus. Ini belum lama loh, saya masih ngomong loh ini sudah lupa lagi. Ya, itu tandanya mungkin saudara belum melakukannya. Tapi sekarang saya naikkan level saudara satu tingkat lagi. Ketika saudara menerima persembahan, doakan orangnya itu saudara. Doakan. Saya selalu begitu. Saya kalau terima persembahan, selalu saya mendoakan. Saya tumpangi tangan, Tuhan tolong orang-orang yang sudah memberkati saya. Berkati mereka Tuhan. Karena apa? Mereka memberi itu karena dia peduli dengan kita. Itu saudara. Jadi ini yang saya sampaikan. Kemudian Lukas 6 ayat 38 dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, berilah. Nah ini kita memberi ya, kita adalah berperan sebagai orang yang memberi. Caranya bagaimana ini? Berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan, dan yang telah diguncangkan, dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Wah ini jelas sekali saudara. Jadi level memberi dan level menerima saudara sekarang naik satu tingkat. Buktikan kata-kata saya. Ketika saudara menerima, sekalipun itu bisnis loh ya, doakan orang yang jadi konsumen saudara. Sangat layak enggak di hadapan Tuhan? Layak sekali. Tuhan berkatilah orang yang sudah membeli di warung saya. Tuhan berkatilah orang yang sudah memberi. Kan sama saudara, kita kan mendoakan. Betul enggak? Loh bukankah firman Tuhan katakan ketika kita mendoakan, maka doa itu akan sama seperti ada energi yang kembali ke saya. Kalau saya mendoakan baik, maka yang baik akan datang kepada saya. Ya Bapak Ibu, jadi ini sangat jelas sekali. Jadi jika sikap hati saudara saat memberi seperti ini, saudara akan didatangi banyak rezeki. Pakai perasaanmu. Saat kamu digerakkan oleh belas kasihan, itu adalah powernya saudara. Terus bagaimana dengan penipuan yang terjadi? Saya pernah diceritain oleh seseorang. Orang ini hatinya sangat baik, karena dia itu sangat peduli. Kalau melihat ada panti asuhan, ada rumah jompo gitu ya. Nah orang ini, saudara kita ini cerita sama saya. Dia bilang begini, Pak Lukas, saya itu mensupport dana untuk yayasan ini, ya, untuk semacam panti werda gitu ya, untuk orang-orang tua. Sekali waktu saya berkunjung ke tempat itu, saya melihat, waduh, mengerikan sekali. Orang tua yang makan juga makan yang enggak layak. Tempatnya juga kotor, berantakan.
Kalau begitu berarti uang yang disalurkan larinya kemana? Ke pengurusnya yayasan itu. Ngeri ya Bapak Ibu? Maka saya katakan, RB atau rumah bahagia itu harus dijaga kebersihannya. Keluarga RB juga harus cukup makan, cukup pakai. Mereka dienakkan, namanya saja rumah bahagia. Supaya mereka bahagia menunggu panggilan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan saya pantau terus dari CCTV. Ini RB ada siapa, saya kan bisa lihat dari handphone saudara-saudara. Ya. Dibersihin atau tidak. Sekali waktu saya berkunjung ke sana, wah tempatnya bersih. Ya. Saya tanya keluarga rumah bahagia, sudah makan? Oh sudah. Gimana, enak? Enak. Oh saya ikut seneng saudara. Sudah makan? Belum. Makannya enak? Enggak enak. Waduh hati saya susah saudara. Ya. Tapi kalau ada, oh saya sudah makan, makanannya enak, cukup tidur, hidupnya nyaman. Seperti Pak Man waktu yang lalu kesaksian bukan? Ya, oh saya enak, naik mobil juga enggak perlu bayar STNK, macam-macam kan kesaksiannya. Nah itu saya ikut senang saudara. Artinya visi dan misi saya itu terwujud saudara-saudara. Karena saya punya keinginan, jemaat Aleph Tau di hari tuanya mereka tidak ketataran saudara. Enggak keteteran maksudnya, enggak diurus gitu, tidak, harus dipelihara. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadap Sang Pencipta. Mereka harus disiapkan mentalnya, disiapkan hatinya. Makanya orang yang tinggal di RB harus selalu ibadah ke sini. Ya Bapak Ibu, tujuannya apa? Supaya mereka dekat dengan Tuhan. Karena RB itu non-profit. Dulu ada orang yang tanya sama saya, Pak Lukas, itu kalau ke RB bayarnya berapa? Enggak bayar, ya. Gratis, tis, saya bilang gitu. Bayarnya pakai doa. Ayo doakan tempat ini. Doakan saya, pelayanan saya. Doakan teman-temanmu. Itu kan bayar juga artinya ya, tapi bukan pakai duit, saudara. Jadi di sini saya ingin supaya jemaat Tuhan, khususnya para lansia, itu hidup nyaman, hidup enak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa memberikan persembahan kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu yang Tuhan gerakkan kita, percayalah engkau tidak akan jatuh miskin. Kalau memberi ya, memberi derma atau sumbangan itu, saudara masih ingat enggak bahasa Ibraninya apa? Sedekah, sadik atau sedekah. Sedekah itu ada kata erat dengan kata sadik. Sadik itu artinya righteousness, ya, kebenaran, itu sadik. Jadi orang benar itu pasti akan memberi, saudara-saudara. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 26 ayat 12 dikatakan demikian. Dan Yitzhak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Nah, itu sebabnya saya perlu menerangkan tentang sistem energi ini, supaya saudara kalau memberi atau menerima, itu level saudara berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Sekarang pertanyaan saya, saudara paham enggak yang saya sampaikan ini? Artinya kalau saudara menerima berkat, saudara harus mendoakan orangnya. Kalau saudara memberi, saudara memberi dengan belas kasihan.
kitab Mislei, pasal 11 atau kitab Amsal, pasal 11 ayat 24-25 dikatakan demikian. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tapi orang-orang yang benar berhemat, orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur, siapa yang mengairi, dia sendiri akan diairi. Perhatikan kata jiwa. Nah, ini melibatkan perasaan, saudara. Jiwa itu melibatkan energi kita. Maka tadi saya katakan, kalau saudara memberi, berilah dengan kasih. Ya, makanya ini ayat ini luar biasa loh. Ada yang menyebar harta, tapi kok tambah kaya. Tapi orang yang benar-benar berhemat, malah berkekurangan. Jiwa yang penuh berkat. Nah, di sini ada kata jiwa. Jiwa itu melibatkan perasaan. Jiwa itu melibatkan emosi. Ya, jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur. Siapa yang mengairi, dia sendiri akan diairi. Menyebar yang seperti apa ini tidak jelas. Tapi Yesua mengajarkannya, yaitu saat memberikan sesuatu dengan energi, yaitu belas kasihan. Sedekah, itu ada kata sadik, secara alam supranatural dimaknai sebagai orang kaya yang layak untuk dikasih oleh Tuhan sebagai saluran berkat. Saudara tahu saluran air? Tahu ya? Kalau saluran air itu basah terus enggak? Basah. Ngalir terus, gak pernah kering, saudara-saudara. Sama seperti saudara, kalau saudara bilang, Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu. Berarti saudara akan digelontori berkat dari Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Nah, itu yang saya katakan sadik ini. Sadik ini adalah kebenaran, orang benar. Ya, makanya Yakov disebut dengan Yakov Hasadik atau Yakov si orang benar. Ya, jadi memberi itu levelnya seperti itu. Jadi sedekah itu bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi sedekah itu melipat gandakan saudara dari apa yang saudara sedekahkan. Sampai di sini paham? Artinya begini, kalau saya sedekah 100.000, ya, berarti saya sedang melipat gandakan uang 100.000. Ngerti enggak Bapak Ibu? Dan dengan kita melipat gandakan 100.000, maka lama-lama kita hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Dengan hidup diberkati oleh Tuhan, maka kehidupanmu akan semakin makmur. Sekarang saya ajak saudara membaca di dalam kitab Matius atau Matius 6 ayat 1-4. Perhatikanlah sedekahmu. Supaya jangan melakukannya di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu pun tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di sorga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan, agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau, selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan.
Sedekah itu sekali lagi ada kaitannya dengan kata sadik. Memberi itu sama saja menerima. Saya dari dulu punya prinsip, saya enggak pernah ngutang-ngutang ke duit, saudara. Kenapa? Karena hutang, apalagi dalam kehilat, tidak boleh ada saling hutang piutang. Ada enggak di sini yang utang-utangan di situ? Si A utang sama si B utang sama si C. Ada enggak? Ada enggak? Ada, bertobat, saudara. Selama pikiranmu berpikir hutang, engkau akan dipeluk oleh kemiskinan. Saya dari dulu punya prinsip, saya tidak akan pernah hutang dan minta kepada manusia. Saya hanya berdoa meminta kepada Tuhan, terserah Tuhan mau pakai siapa saja, itu haknya Tuhan, saudara. Saya katakan, Tuhan, aku tidak memiliki kemampuan apapun, tapi kehidupanku aku gantungkan penuh di dalam tangan kasih-Mu yang maha dahsyat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau saudara baca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 15 dikatakan, dan kamu pun sudah mengetahui, hai orang-orang Filipi, bahwa pada permulaan Injil ketika aku keluar dari Makedonia, tidak satu pun kehilat yang berbagi denganku dalam urusan pemberian dan penerimaan selain kamu saja. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus itu bukan orang yang meminta-minta, saudara. Oleh sebab itulah saya berdoa. Doa saya untuk jemaat Kehilat Aleph Tau maupun para netizen dan subscriber semuanya yang mengikuti streaming ini. Doa saya, diberkatilah engkau semakin berlimpah ruah. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberi kesehatan dan kekuatan oleh Bapa Yahweh. Dan kehidupan saudara menjadi semakin makmur, semakin diberkati dengan berlimpah-limpah sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami pun belajar memberkati Bapa Yahweh. Sama seperti seorang yang memberikan bunga kepada orang yang dicintainya sambil berlutut. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu. Baik yang ada di Kehilat Aleph Tau ini maupun para subscriber semuanya. Berkatilah mereka dengan berkat yang melimpah dan Bapa Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Celebrate of Pesach, Festival of Freedom. Ibadah Rabu 13 April 2022 digabung Kamis. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Pembuka akan diadakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup Baru dalam HaMashiach. Ibadah Sabat 16 April 2022 digabung Jumat. Dan untuk hari Sabtu 16 April 2022, doa pagi tetap ada. Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi
dengan tema Persembahan Sulung. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Bagi jemaat yang mengikuti perayaan roti tak beragi melalui channel YouTube Kehilat Alef Tau, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Dimulai pada hari Senin 4 April 2022 sampai 14 April 2022 saat jam kantor. Roti dan anggur ini khusus untuk jemaat yang berada di wilayah Magelang saja. Dan bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus, saudara dapat mendaftar di kantor Kehilat melalui Ibu Sri dengan nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Sebelum ditutup saya akan bacakan, ini ada pertanyaan dari Bapak Ulin D1. Pertanyaannya begini, Pi, kalau kita berbagi rezeki kepada seseorang, apakah perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan? Soalnya kadang saya merasa ada ganjelan. Kalau saya confirm, seolah-olah saya minta balasan. Tetapi kalau tidak dikonfirm, takutnya enggak nyampe. Ya, saya katakan bisa minta konfirmasi, bisa tidak. Itu tergantung situasi. Sama seperti misalnya, ada orang yang memberikan persembahan ke Kehilat ini misalnya, untuk pembangunan. Nah dia, kalau saya menganjurkan sebaiknya dikonfirmasi. Kasih tanda bukti bahwa saya memberikan persembahan. Untuk apa? Untuk pembangunan. Jadi sekalipun itu masuk di rekening saya akan pindahkan ke bagian pembangunan. Begitu juga kalau ada yang memberi persembahan ibadah minggu, pagi atau hari Sabat. Kalau mereka masukkan rekening ke saya, itu mereka ditulis di bawahnya untuk persembahan Sabat. Itu nanti saya ke sono, saya kirimkan ke sana. Ya, Bapak Ibu. Jadi khususnya untuk Bapak Ulin bisa dikonfirmasi, bisa tidak. Ya, apalagi kalau kita mungkin tanya kepada bank, ini sudah masuk belum? Sudah ya, sudah, enggak usah dikonfirm. Tapi kalau misalnya untuk seperti penggandaan, ini kan ganda ya, rekeningnya saya satu, tetapi untuk banyak hal. Ya, bisa untuk pembangunan, bisa untuk rumah bahagia. Kalau sekarang rumah bahagia kan sudah ada rekening yayasan ya Bapak Ibu. Nah saya juga menganjurkan kalau ada yang memberkati rumah bahagia, tidak usah ke saya tapi langsung ke nomor rekening yayasan, begitu ya. Tapi kalau yang untuk pembangunan atau persembahan ini kalau dikirim ke saya, sebaiknya ditulis untuk pembangunan, untuk persembahan tatangan atau persembahan ibadah minggu atau ibadah Sabat, begitu. Jadi nanti uang yang masuk ke saya pindahkan ke tempat itu. Baik, begitu jawaban saya. Bapak Yahweh memberkati dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu.
Terima kasih Bapa Yahweh, dan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka shekar ala peka wa esterotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu
cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.